Oke, kali ini akan saya coba terangkan aplikasi Maju penerapannya pada smartphone Android ya, atau di HP Android. Nah, yang pertama adalah tentu download dulu aplikasi Majunya yang ada di Play Store. Lalu kita bisa isi dulu datanya lengkap semuanya sehingga kita bisa buat akun. Nah, di sini saya coba buat akun yaitu Ricci Sport and Cafe ya. Akunnya sudah jadi. Tinggal saya coba penerapannya dicoba untuk usaha yang seperti lapangan futsal, sewa lapangan futsal, sewa lapangan badminton, dan ada kafenya. Oke, ini majunya. Oke, langsung kesini dulu ya. Oke, saya coba ulang ya. Nah, ini sebenarnya tampilan awalnya seperti ini, Ricci Cafe and Sport. Lalu untuk pertama biasanya dia akan pilih karyawan. Saya sudah buat karyawannya, itu 2 orang, Ricci dan Yusuf. Ricci ini sebagai owner tapi juga kasir. Jadi owner tapi merangkap kasir lah istilahnya. Juga Yusuf ini full kasir ya. Saya coba pilih untuk si Ricci ya. Pilih karyawan. Lalu ada masukkan PIN, itu input PIN itu biasanya PIN-nya defaultnya itu 1 sampai 6 ya. Nah, PIN ini bisa diatur per orang, per karyawan bisa punya PIN masing-masing. Jadi bisa PIN masing-masing hingga PIN-nya setiap orang beda-beda. Tapi kalau dia maju sendiri PIN-nya 1 sampai 6. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini, buka kasir ini untuk hari awal. Nah, saya sudah set awal tadi bahwa ini untuk modal awal tuh 100.000 yang modal awal atau biasanya kalau buka hari itu kan ada modal awal dari owner ya. Jadi owner itu ngasih modal awal untuk uang cash di outlet, kembalian atau sebagainya. Oke, mulai jualan. Nah, tampilannya seperti ini. Saya set seperti ini. Di sini ada semua itu semua menu masuk gitu ya. Oke, ada yang bintang, tanda bintang ini biasanya menu favorit. Tanda persen ini biasanya kalau ada promo. Nah, ini kategorinya kategori badminton member, non member, ada kopi, food, non kopi, sewa futsal. Nah, kalau saya pencet semua dia akan muncul semua. Lalu di atas kata semua itu ada kayak tanda mata gitu. Nah, ini gunanya untuk seperti ini. Kalau misalkan yang suka model tampilan vertikal kayak gini, oke, nggak masalah. Atau yang biasa pakai mode grid kayak gini juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke, lalu kita lanjut. Oh ya, ini menu sebenarnya bisa dimasukkan gambar ya. Cuma saya belum masukin gambar, tapi ntar kita bisa contohkan untuk masukin gambarnya. Nah, lanjut. Lalu di bawah menu ini banyak tadi ada sebelah kiri bawah itu ada pelanggan. Nah, karena kita nanti berhubungan sama member, tentu saya masukkan ini member ya. Jadi nanti kan ada member tuh, member lapangan bulu tangkis, mau lapangan lantai atau mau lapangan karpet. Nah, di sini saya ini kalau misalkan nanti ada orang ingin mencoba gitu ya, kita bisa lihat, kita bisa nambahin pelanggannya. Nah, ini udah ada nama pelanggannya, jadi saya udah coba-coba. Ada juga member lapangan badminton tuh saya sudah masukin. Member lapangan badminton ini sebenarnya bisa dibagi lagi nih, lapangan lantai dan lapangan harusnya saya buat 2 ya, ada yang lapangan lantai, ada lapangan karpet. Ini ntar bisa saya bagilah. Tapi yang pasti orang-orang member lapangan badminton sudah ada nama-namanya. Cara nambahinnya begini. Nah, kita ada tambah pelanggan gitu ya. Ini data ini perlu diisi, tapi yang pasti yang harus diisi sih hanya nama pelanggan dan nomor telepon. Itu paling penting. Nama pelanggan misalkan Tono, pilih grup. Nah, tadi udah buat saya grup. Ini buat grupnya nanti ada di dashboard atau back office ya, bisa saya jelaskan juga. Oke, lapangan badminton. Alamat saya skip, pilih kota saya skip, nomor telepon. Yang penting adalah ada 2, yang nama dan nomor telepon. Oke, 0856 bla 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 bla, contoh lah ya. Oke, lalu kita klik simpan. Oke. Ya, sudah muncul si Tono ini. Oke, gitu cara menambahkan kalau misalkan ada yang mencoba berlangganan member. Oke, lanjut. Nah, di samping pelanggan tuh ada jenis itu ada
Ini buat jenis order ya. Order ada table, free table, ojek online, bungkus, dilayani oleh, riset. Nah, kalau table itu biasanya buat kafe-kafe yang membutuhkan table manajemen. Jadi kita maju udah menyediakan juga nih ada table manajemennya. Jadi misalnya orang di meja 1 mesen apa, meja 2 mesen apa, itu bisa dilakukan di maju. Lanjut ada free table. Free table tuh buat orang yang biasanya order ada di food court. Nah, tablenya ada tapi milik semua tenan. Jadi biasanya nama ordernya diisi untuk nama pelanggan saja. Gitu ya. Oke, lanjut ojek online. Nah, ojek online ini memang ini spesial nih. Kalau ojek online tuh biasanya harga kalau kita mesen online atau kita cuma makan di tempat itu pasti beda. Misalkan kita makan di tempat harga 17.000, tapi kalau kita mesen GoFood itu bisa sampai 20.000. Nah, karena ini. Nah, di Maju itu kalau misalkan ada pesanan dari Gojek atau Grab, itu bisa di setting harganya. Oke. Coba kita contoh lihat di sini. Kopi susu Jaya ya, kopi green tea itu harganya 17.000 ya. Misal saya pakai jenis orderan ojek online, saya pilih Gojek, di sini tuh GoFood. Nah, saya misalkan nama ordernya saya pilih aja misalkan lah ya. Ordernya A, saya simpan. Nah, kita lihat harga kopi susu Jaya berubah. Kopi coklat juga berubah. Ini saya sudah setting sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada orderan dari Gojek, ini seperti itu ya, GoFood atau GrabFood, kita bisa yang tadinya harganya berapa jadi berubah sekarang. Oke. Nah, apalagi di sini ada orderan apalagi bungkus. Ya, bungkus juga. Oke. Hampir sama kok bungkus juga. Ini biasanya sih kalau ada orang mau bungkus aja ya, take away gitu bisa pakai menggunakan bungkus. Tapi rata-rata kalau orang cuma makan di tempat sih dia nggak pakai ini ya, nggak pakai order ini ya, jadi langsung bayar aja gitu ya. Oke. Nah, sampingnya ada daftar. Daftar ini biasanya untuk daftar pesanan, ada simpan, lalu juga ada hapus. Oke, kita contohkan untuk pembayarannya ya. Kita contoh yang pertama itu untuk kafe dulu. Kopi atau non kopi. Misalkan ada orang mesen itu kopi susu Jaya. Oke. Nah, di sini juga kopi susu Jaya ini ada varian. Ada variannya, ada yang hot atau yang ice. Itu bisa dilakukan di Maju. Misalkan dia mesen 2 kopi susu Jaya, dua-duanya dingin. Oke, kita bayar. Nah, ada total pembeliannya 38.000 ya. 38.000. Oke. Lalu dibayarkan. Oke, nanti tampilan pembayaran begini seperti ini. Ini 2 kopi susu Jaya plus ice. Nah, ini seperti ini juga. Oke. Nah, ada di sini ada tanda hapus kalau misalkan dia mau hapus gitu ya, nggak jadi mesen. Kita kembali lagi, atau kalau dia jadi melanjutkan ya udah tinggal di bayarkan. Oke, ini split bill kalau misalkan mau di split ya bayarnya satu-satu gitu kan, atau pisah produk biaya bisa bayar. Jadi kalau misalkan split bill ini kepake buat orang yang kalau misalkan dia bawa teman terus mereka mau bayar masing-masing, mau entah bayar pisah jumlah entah bayar pisah produk, itu bisa dilakukan di split bill ini. Oke, kita contohkan aja langsung ya. Misalkan dia pisah jumlah lah, kita pisah jumlah. Oke, pembayaran pertama dia karena 38.000, pertama kali bayar dia 20.000. Kita proses bayar misalkan menggunakan uang pas, lalu diproses. Oke, selesai ya, selesai. Temennya belum mau pulang nih, jadi masih ada orderannya kesimpan satu di sini. Oke, kita selesaikan pembayarannya, sisanya 18.000. Misalkan menggunakan uang pas, kita proses dan selesai. Jadi dia orderannya bisa split bill. Contohnya seperti itu kalau split bill. Oke, lalu oh ya saya lupa, di sini ada tanda kecil ya, di sebelah kanannya ada tanda kecil. Nah, ini adalah promo-promo yang sedang dibuat saat ini. Oke,
sedang ada buy two get one. Apa nih buy two get one? Dua pesan 2 kopi green tea, bonusnya kopi green tea juga. Oke. Periodenya di tanggal 27 Agustus sampai 31. Harinya sifatnya otomatis dan berlaku sampai Senin sampai Minggu. Nah, kita contohkan seperti ini contohnya. Kalau misalkan beli 2 gratis 1. Kita klik ya di sini. Kalau pesan 1 kita nggak dapat free apa-apa. Tapi kalau kita pesan 2, ini berlaku kelipatan ya. Dan kita mesen yang nah, nanti di sini akan ada 3 produk. 3 produk kita lihat. Nah, ini dia seperti ini. Sesuai dengan promo yang sedang ada. 2 kopi green tea plus ice plus free kopi green tea juga. Totalnya tetap 38.000. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa dilakukan. Di Majo pun bisa dilakukan seperti itu. Nah, di sini pembayarannya ada macam-macam. Ada sistemnya transfer, edisi, wallet, tunai. Kali ini coba kita bayar pakai sistemnya yang debit. Jadi ada orang bayar pakai debit. Oke, kita pakai edisi. Saya edisinya belum saya setting ternyata. Ini sebenarnya edisi bisa disetting, tapi saya belum setting edisi. Jadi nggak apa-apa. Nah, kalau pembayaran e-wallet itu kita harus daftar e-wallet. Nah, e-walletnya itu kayak GoPay, OVO, Dana, dan Link aja akan didaftarkan oleh Majo. Jika merchantnya memakai Majo, berlangganan Majo, nanti untuk walletnya OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain sifatnya QRIS ya, QRIS. Jadi artinya barcode nasional itu nanti didaftarkan oleh Majo dan sifatnya gratis. Kalau sudah berlangganan Majo, otomatis dia akan dapat kesempatan untuk daftar wallet secara berbarengan. Jadi hanya dalam satu pintu. Biasanya kan kalau orang buka wallet itu dia harus manggilin sales OVO, manggil sales GoPay dan lain-lain, ribet. Kalau di kita langsung di satu pintu. Oke, kita lanjutkan saja. Misalkan ya oke lah dibayar tunai menggunakan uang 100.000. Nah, entah akan ada seperti ini. Nah, oke, itu kita yang tadi kopi dan non kopi ya. Nah, kopi dan non kopi. Lalu bagaimana semisal kita untuk nyewa lapangan? Nyewa lapangan seperti biasa, futsal mah gampang ya. Satu, ada sewa lapangan futsal siang, sewa lapangan futsal malam. Nah, itu per jam 80.000 kalau siang, berarti kalau 2 kali klik aja. Berarti 160.000. Simpel kan, nggak terlalu sulit itu ya. Kalau ada orderan itu dia bisa gitu kan. Atau misalkan badminton yang November, lapangan lantai itu 20.000 sejam, lapangan karpet itu 30.000. Nah, gimana yang akan member nih? Pertanyaannya yang member seperti tadi. Nah, badminton member kan ada 2 pilihan. Pertama ada lapangan badminton yang lantai itu membernya 150.000 sebulan ya. Saya tahu saya ini buat untuk sebulan. Maaf kalau saya salah, dikoreksi. Lalu untuk yang badminton lapangan karpet itu besarnya 250.000 per bulan. Nah, yang saya dapat info aja bahwa ini dapatnya jangka mainnya itu seminggu 1 kali untuk 3 jam. Artinya sebulan tuh dia dapat 4 kali main dengan total 12 jam. Oke, yang saya tangkap seperti itu. Kalau misalnya saya salah, mohon maaf. Lalu bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah seperti ini. Misalkan ada orang member lapangan member lapangan karpet lah, kita contoh ya. Member lapangan karpet. Oke, kita klik dulu nih pelanggannya, kita buat. Dia member baru atau member lama. Misalkan dia member lama lah. Kita contoh si Budi nih. Dia udah daftar sebagai member lapangan karpet. Kita klik Budinya. Nah, ini Budi muncul kita badminton member ya. Nah, dia sebagai badminton member lapangan karpet. Kita klik dia di sini. Tentu total harganya masih 250.000. Oke, masih 250.000. Kita klik. Nah, sebenarnya ini karena dia adalah member lapangan, jadi kita mainnya di promonya kita mainkan yaitu berupa ini. Saya bisa menggunakan 2 cara sebenarnya. Bisa saya kasih kuponnya saya bikin jadi 4. Artinya setiap kali dia main dia menukar setiap dia jadi member dia dapat 4 kupon. Nah, setiap kali dia main dia nukar 1 ya, dia dapat keuntungan 3 jam. Jadi bisa dijadikan kupon.
Jadi kalau misalkan di pembayaran pakai kupon, bisa dibuat kayak orang member, sekali dia member 250 dapat 4 kupon. Setiap dia main kuponnya itu ditukarkan. Sehingga setiap kali main kuponnya ditukarkan, jadi dia sisanya berapa ketahuan. Atau bisa pakai sistem komplimen. Yang di sini saya pakai sistem komplimen karena ini sifatnya jasa lebih mudah lah ya. Nah, ini komplimen, saya pakai komplimen nominalnya 250.000. Jadi dia komplimennya berapa? Komplimen ntar sisa bayar berapa? Nah, kalau saya karena dia udah member, artinya dia udah gak perlu bayar lagi. Nominalnya saya isi 250.000. Otorisasinya oleh Ricci, pinnya 1-6. Nah, nanti akan seperti ini, bayar 0 karena dia sudah bayar, tapi dia baru menggunakan 1 kali. Lalu gimana cara kita melihat riwayat dia? Si Budi ini kita bisa lihat riwayatnya nanti di dashboard atau di back office. Ya, itu bisa kelihatan riwayatnya si Budi ini berapa kali dia main. Nah, dia baru berapa kali menggunakan membernya ini, sehingga kelihatan datanya biar jelas. Oke. 0 0. Nah, selesai. Oke. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nanti lalu ada apa lagi yang bisa saya terangkan? Yang bisa saya terangkan adalah di sini ada titik 3 ini ada manajer. Manajer itu kita bisa lihat ya, penjualan pendapatan hari ini berapa, ini bisa kelihatan pendapatannya berapa, laba kotornya berapa, apa ada promo, ini promonya kelihatan nih, promo tadi kayaknya masuk ke itu juga ya. Ini tadi juga sudah beberapa kali saya gunakan, jadi mungkin jumlahnya terasa besar gitu, soalnya tadi sudah saya gunakan juga sebelumnya. Ini periodenya bisa diatur mau periode kapan, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 27. Oke, ini bisa kelihatan semua datanya berubah gitu ya. Oke, maksimal filter 7 hari. Nah, kelihatan datanya bisa berubah. Kita bisa lihat juga di sini karyawan, daftar absensi karyawan juga bisa kelihatan, promonya apa yang sudah aktif, pesan dan notifikasi kalau misalkan ada. Dashboardnya itu bisa kelihatan semua. Lalu apa yang bisa dilakukan di dashboard juga nih, di dashboard mini, kas kasirnya, laporan tutup kasirnya juga bisa kelihatan, modal awal berapa, ada catatannya semuanya. Oke ya. Lalu juga ada top 10 apa produk paling laku, paling laris. Ini juga ada di sini, produk larisnya apa, produk penjualan kotor bagaimana. Ini semua datanya by data ya. Jadinya semuanya enak, kelihatan, jelas. Semuanya jelas. Ini yang kalau misalnya pakai POS enaknya begitu. Oke, lanjut lagi ke penjualan. Nah, ini adalah daftar penjualan hari ini ya. Yang tadi ada komplimen, ada cash, ada ini juga. Oke. Yap, ini seperti ini ada laporannya. Ini juga bisa kelihatan laporannya misalkan dari kemarin sampai sekarang. Datanya juga akan berubah. Sepertinya hari ini saya baru gunakan ya, jadi dia laporannya hanya hari ini. Nah, di penjualan, habis penjualan ada ringkasan penjualan. Di laporan tadi ada data juga, langsung kelihatan datanya semua by data. Komisi, apakah ada komisi itu sistem untuk digunakan biasanya kalau jasa kayak misalkan jasa barbershop, yang tukang potong capsternya dapat komisi berapa dari hasil potongnya. Atau juga misalkan kayak laundry, tukang setrika, tukang nyuci, itu ada komisinya gitu, komisi produknya. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu, dia ada komisinya. Tapi kalau misalnya di bidang F&B agak jarang gitu ya. Kalau bidang retail mungkin kalau misalnya dia jualan, si salesnya dapat komisi, itu bisa dilakukan di sini. Lalu ada kas kasir. Nah, ini kas kasir ini penting. Jadi kalau misalkan outlet sudah ngasih uang gitu ya, artinya sudah ada uang modal. Kalau misalkan tiba-tiba seperti ada uang harus kita beli galon atau beli es batu gitu karena mungkin di kafenya udah habis airnya, harus beli galon. Nah, ini supaya laporannya balance nanti, kita ada sistem kayak seperti uang masuk atau uang keluar gitu ya.
saya tadi belum nyeting ya, jadi agak sulit. Nah, uang masuk atau uang keluar ini bisa di nama transaksinya galon. Oke, nominal 7.000. Ini sifatnya uang keluar. Saya tidak diizinkan. Iya, tadi saya settingnya saya belum diizinkan untuk ada uang keluar ya. Jadi nanti kita setting supaya saya bisa kirim uang keluar. Jadi kalau gunanya itu kalau misalkan di kas outlet galonnya habis atau itu dan dia ngambil uang dari laci outlet, itu ntar biar balance ada laporannya di situ pakai kas kasir. Nah, lanjut kita ke absensi. Salah satu fitur maju itu ada absensi, dia bisa kirim foto ya, kirim foto ntar laporannya bisa kelihatan. Contoh saya karyawannya sebagai Ricci. Oke, ketika saya pencet 1456 kita foto. Oke, masuk. Nah, ini jam fotonya ada. Lanjut lagi kalau misalkan saya mau pulang. Oke. Yap. Oke, untuk absensi seperti itu ya. Jadinya kelihatan absensinya mana aja yang kepake. Dia bisa moto by absensi. Laporan itu bisa kelihatan nanti ketika di dashboard. Ada jam pulangnya, ada jam masuknya, bisa kelihatan. Lalu di pengaturan ada, nah kita bisa nambahin produk di sini, bisa nambahin, bisa ngedit, bisa apalagi, mungkin bisa nambahin, bisa edit, bisa hapus ya. Kita bisa yang udah pakai di sini ada semua. Nah, kita contohkan tadi masukin gambar ya, kita masukin gambar, add image tadi kita belum sempat. Adakah gambar daripada produk? Coba saya cari dulu gambar produk. Oke, ini contoh saja Kopi Jaya gitu ya, saya simpan. Satu nggak boleh kosong, kayak pakai cup. Nah, si Kopi Jaya ini akan muncul gambarnya. Jadi di outlet juga dia akan muncul gambar. Kalau mau nambahin produk, simpel aja, kita ada tanda plus, lalu diisi nama itemnya apa, SKU-nya apa. SKU itu kode produk, bisa berupa angka, bisa berupa campuran angka dan huruf, bisa huruf aja, itu terserah. Nah, satuannya pilih bagaimana. Modal kayak saya contohkan misalnya kopi susu. Ini SKU-nya saya tulis saja KS lah ya. Pilih satuannya cup. Modalnya ini bisa diisi 0 sebenarnya. Cuma kalau kita pengen tahu HPP-nya berapa, kita isi misalkan kopi susu itu 2.500, kita jualnya harganya 10.000. Oke. Tapi kita isi 0 aja. Pilih kategori sebagai kopi. Simpan. Nah, dia akan tambah sendiri. Gitu ya. Kalau untuk ngedit sama aja. Ngedit juga mudah. Ini kita tinggal klik. Bisa diklik harganya, bisa diubah. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut. Ini pengaturan struk biaya, tampilan struknya apa aja yang bisa dilihat. Oke, previewnya bisa kelihatan. Nah, ini saya udah tadi atur, bisa kelihatan ya. Oke, apakah perlu barcode, logo, nama usaha, alamat. Oke, provinsi lah ya, kita masukin. Lalu kita lihat reviewnya. Nah, kelihatan jadinya. Oke, apakah ada catatan struknya? Terima kasih. Oke, apakah ada pajak dan lain-lain, itu bisa diatur di situ. Oke, untuk kasir. Nah, tadi saya belum izinkan pengeluaran
Saya belum off onin, jadi nggak kelihatan. Batas pengeluarannya 1 juta. Oke, sudah saya atur. Ini jadi lebih jelas. Lo perangkat ini lebih cara untuk kasir, jadi bisa digunakan. Kita bisa nambahin perangkat, jadi printer kasirnya itu kelihatan ya. Oke, lanjut lagi. Karyawan, pembayaran untuk karyawan kita bisa nambahin. Oke, pembayaran non tunainya, nah ini bisa ditambah. Ini contoh saya pakai edisi ya. Nah, edisinya Richie Sport aja lah ya. Jadi kalau ada orang bayar pakai edisi, kita bisa menggunakannya. Pilih banknya BCA. Oke, settlementnya contoh settlementnya nggak bisa ya, harus dibuka di dashboardnya. Oke, berarti ini emang harus ini dari settingnya dari dashboard, nggak bisa langsung manual. Oke, nggak apa-apa. Oke, pembayaran non tunai apa aja yang tersedia ini tinggal di dashboard. Lalu paspor PIN ini bisa diganti tadi yang untuk pasportnya, PIN-nya yang karyawan. Promonya apa yang sedang berlaku kelihatan juga. Nah, sinkronisasi ini super langganan ini jika misalkan memang mau membeli Majo ya. Ini semua di sini ada gitu kan. Kalau ini lagi trial, jadi saya belum pakai akun apapun. Sinkronisasi ini jika misalkan kita lagi dibuat dashboard promo atau apapun nambah produk, ternyata yang kita lakukan itu di dashboard belum masuk ke sistem POS Majo, POS kasirnya, itu bisa kita melakukan sinkronisasi jadi agar datanya tersinkron. Biasanya tidak masuk tuh gara-garanya mungkin ada jaringan yang kurang bagus, jaringan internet ya, yang internet kurang bagus, atau datanya agak offline gitu kan, atau sedang ada pokoknya salah satunya biasanya rata-rata karena jaringannya nggak bagus di di kasirnya, jadi dia datanya nggak kesinkron, ada datanya nggak kesinkron. Oke, ya lumayan panjang penjelasannya ya untuk mengenai POS kasir sendiri sambil kita nunggu sinkronisasi data. Nah, tadi kita sudah bisa lihat tadi banyak yang bisa dilakukan menggunakan POS kasir. Nanti saya contohkan juga sampai entar laporan tutup kasir ya. Oke, selesai. Oke, apalagi nih? Nah, sudah. Ini kunci layar berguna kalau misalkan karyawannya lagi keluar, jadi nggak ada yang jaga toko ya, nggak ada yang jaga ini, nggak ada yang jaga tempat. Daripada di kotak-katik orang, mendingan di kunci layar. Jadi nanti kalau masuk tinggal pakai pinnya lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu gimana seandainya hari ini sudah berakhir, mau tutup kasir? Oke, tutup kasir, kita klik tutup kasirnya, kita masukkan pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup kasir. Saya tutup kasir ya. Oke, di sini akan kelihatan semua. Nah, di sini kelihatan semua nih. Modal awalnya 100.000, cashnya 58.000, total tunainya 158.000, saldo akhirnya segini, bla bla bla, semuanya kelihatan. Ada komplimen sebesar 250 tadi ya, orang member. Total penjualannya dapat 58.000. Total tunai sistemnya 158.000 karena dia tambah dari modal awal tadi. Nah, total tunai sistem modal awal sama total penjualan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bisa dicetak, nanti saya fotokan cetakannya. Misalkan saya cetak ya. Ntar saya coba fotokan cetakannya. Nanti sudah mulai buka hari lagi ya. Buka hari lagi. Buka kasir lagi. Oh iya, saya juga belum ini modal awal. Saya juga belum contoh lihat untuk foto dari cetak struknya ya. Saya contohkan satu. Oh sorry, misalnya pakai boba. Oke. Nah,
Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jika ada info yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya ke saya. Oke.